Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity itu merupakan sebuah pengukuran kompleksitas pada sebuah program yang dihitung berdasarkan struktur kontrol yang ada dalam program tersebut. Nah, cyclomatic complexity ini membantu mengukur seberapa mudah atau sulit suatu program untuk dipahami dan diuji. Nah, struktur kontrol tadi itu apa sih? Struktur kontrol itu kayak fungsi program kan, misalkan setiap program kan ada fungsinya seperti fungsi percabangan atau fungsi pengulangan input data gitu. Nah, cyclomatic complexity ini dihitung dengan menggunakan rumus kalkulus yang dikembangkan oleh Pak Thomas J. McCabe pada tahun 1976. Algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut gitu. Nah, yang pertama kita menentukan jumlah titik kontrol atau titik fungsi, kita sebut saja node ya, dalam program, yaitu titik-titik di mana aliran kontrol program dapat berganti arah, jadi menghubungkan suatu fungsi ke fungsi lain. Titik-titik ini meliputi struktur kontrol seperti percabangan atau if else itu, dan pengulangan for while. Nah, dari tiap-tiap node tadi kan kita sudah membuat tiap fungsi itu kan kita tandai dengan node-node tadi. Nah, dibuatlah grafik yang mewakili struktur kontrol pada program tersebut. Jadi tiap node tadi kita hubungkan gitu. Selanjutnya kita hitung jumlah siklus yang terdapat dalam grafik tersebut. Selanjutnya cyclomatic complexity itu merupakan jumlah siklus ditambah 1. Kalau masih bingung node itu apa gitu, lanjut saja nih. Ada dua atribut dalam cyclomatic complexity, yaitu ada node dan edge. Node itu apa? Node itu sebuah fungsi yang kita gambarkan dengan sebuah lingkaran yang dituliskan angka. Misalkan fungsi pertama itu start program gitu, kita kasih angka 1. Setelah dijalankan program tersebut, kita langsung kita inputkan percabangan, misalkan if else gitu, percabangan. lanjut ke buat node selanjutnya gitu. Jadi node pertama itu start, kita buat node kedua dengan dituliskan angka 2 gitu. Nah, untuk menghubungkan tiap-tiap node tadi kita menggunakan edge. Edge ini fungsinya untuk menghubungkan tiap-tiap node tadi. Jadi fungsi pertama ke fungsi kedua itu kita hubungkan dengan garis ini, sebut saja edge lah. Nah, ini contoh dari flow graph ya. Misalkan di fungsi pertama ini kita kondisikan percabangan. Jika false kita kedua ini, jika true kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga ini, dan seterusnya. Ini ada notasi struktur kontrol pada flow graph ini yang kita gunakan dalam cyclomatic complexity itu. Sequencing seperti konstan, seperti kayak input data gitu. Ada if else ini percabangan, while ini pengulangan, until sama case ini untuk pemilihan case ya. Misal memilih case pertama untuk melaksanakan apa, case kedua memilih kedua untuk apa, memilih ketiga untuk apa gitu. Nah, untuk mengurangi cyclomatic complexity, suatu program dapat membantu meningkatkan kemudahan pemahaman dan pengujian program tersebut. Namun mengurangi cyclomatic complexity tidak selalu mudah dan mungkin memerlukan pengorbanan fitur atau kinerja program. Cyclomatic complexity ini dihitung dengan menggunakan grafik yang mewakili struktur kontrol pada dalam program tersebut ya. Grafik tersebut dibuat dengan menggabungkan node dengan perintah-perintah dasar dalam program dengan garis. Jadi menghubungkan tiap node dengan garis yang menunjukkan bagaimana perintah-perintah tersebut terkoneksi. Cyclomatic complexity ini dihitung dengan menghitung jumlah siklus yang terdapat dalam grafik tersebut. Grafik itu kayak yang tadi ini kan, flow graph itu namanya grafik. Nah, ini tujuan dilakukannya cyclomatic complexity. Biasanya cyclomatic complexity ini digunakan pada proses pembuatan perangkat lunak atau software development untuk membantu mengukur dan mengelola kompleksitas program. Nah, cyclomatic complexity ini digunakan untuk membantu tim pengembang perangkat lunak untuk menentukan tingkat kemudahan atau kesulitan dari suatu program tersebut. Nah, program yang memiliki cyclomatic
kompleksiti yang tinggi biasanya lebih sulit dipahami dan diuji gitu. Begitupun sebaliknya, jika program memiliki psikometrik kompleksiti yang rendah, maka program itu lebih mudah dipahami dan diuji. Nah, tujuan selanjutnya itu menentukan apakah suatu program memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Program yang memiliki psikometrik kompleksiti yang tinggi biasanya lebih sulit diuji dan mungkin memiliki tingkat keandalan yang lebih rendah. Tujuan selanjutnya itu menentukan apakah suatu program memerlukan refactoring. Refactoring itu apa? Refactoring itu adalah proses perbaikan struktur kode program tanpa mengubah fitur atau fungsi program tersebut. Program yang memiliki psikometrik complexity yang tinggi biasanya mungkin perlu di refactoring agar lebih mudah dipahami dan diuji gitu. Psikometrik complexity juga dapat digunakan oleh tim pengembang perangkat lunak untuk memantau dan mengelola kompleksitas program selama proses pengembangan, sehingga dapat diidentifikasikan permasalahan yang mungkin muncul sebelum terlambat gitu. Lanjut saja ke contoh program ini. Saya sudah membuatkan contoh program dengan bahasa Python, yaitu program mendeteksi bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu kan bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri atau habis dibagi bilangan satu gitu. Jadi, contohnya nih 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, bilangan prima kan tidak mungkin satu ya tadi. Nah, fungsi yang saya buatkan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu bilangan bulat positif atau n itu merupakan bilangan prima atau tidak. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika bilangan tersebut termasuk bilangan prima dan false jika bukan bilangan prima. Yang kan tadi kan saya sudah inputkan ya angka 1 sampai 10. Angka 1 itu kan tidak mungkin bilangan prima. Bilangan prima itu tidak mungkin 1. Maka keluarnya false. Jika bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 kayak tadi. Itu true tuh keluar di sini. Jadi kita fokuskan ke fungsi di sini saja. Jika fungsi dimulai dengan mengecek apakah nilai n itu lebih kecil atau sama dengan 1. Jika true, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Maka jika kan inputkan nilai 1, jika kita inputkan 1 itu atau kurang dari 1 itu kan bilangan positif harusnya di sini, maka akan keluar false. Kan if else ini percabangan. Jika bukan bilangan, jika jika bilangan itu 1 atau di bawah 1, maka keluar false. Jika true, maka kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya ini. Jika nilai n lebih besar dari 1, maka fungsi akan masuk ke dalam looping atau pengulangan for ini. Looping ini akan mengecek setiap bilangan bulat dari bilangan angka 2 sampai n kurangi 1 itu tidak terhingga sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini. Apakah n dapat dibagi habis oleh bilangan tersebut atau tidak? Jika n dapat dibagi habis oleh salah satu bilangan di antara 2 sampai n tadi, maka fungsi akan mengembalikan nilai false jika n bukan merupakan bilangan prima. Nah, begitupun sebaliknya, jika tidak ada bilangan yang dapat membagi n habis, maka fungsi akan mengembalikan nilai true atau termasuk bilangan prima. Dengan begitu, fungsi yang saya buat ini akan mengembalikan nilai true jika bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Dari program yang kita lakukan tadi kan ada percabangan dan pengulangan. Lalu kita buatkan flow graph-nya. Nah, ini berikut adalah flow graph yang saya buat dari program tersebut tadi tuh. Kita ini aja. Nah, tadi kan kita lakukan percabangan ya, if else gitu. Ini start, kita lakukan percabangan nih. Fungsi masuk programnya. Di fungsi kedua ini kita lakukan percabangan ya. Jika false, kita lanjut ke fungsi ke-6 ini, maka false kan tadi. Jika orang misalkan user menginputkan 1,
false gitu. Jika bukan lebih dari satu, lanjut ke fungsi ketiga. Nah, fungsi ketiga ini jika diperiksa itu lebih dari satu gitu, maka dilanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu pengulangan for yang tadi untuk mendeteksi bilangan prima atau bilangan itu habis nggak sih dibagi dengan kan bilangan prima tuh habis dibagi bilangan itu sendiri gitu. Jadi pengulangan ini untuk menentukan suatu bilangan tersebut habis dibagi bilangan tersebut sendiri atau tidak gitu. Dilakukan pengulangan ini kan sudah masuk ke 3 ke 4 ini masuk nih. Nah, 4 ke 3 ini dilakukan pengulangan for tadi nih, fungsi for tadi. Nah, pada not 5 ini pengulangan itu berakhir. Jadi udah ketahuan nih resultnya, hasilnya udah ketahuan, bilangan itu prima atau bukan. Nah, untuk mengetahui selanjutnya itu, jika bilangan tersebut termasuk bilangan prima, maka lanjut ke resultnya. 7 ini resultnya, kayak return false atau return true nya gitu. Kan kalau false itu kan tadi di 6 ini. Nah, jika bilangan tersebut lolos dari pengulangan tersebut dan menghasilkan sebuah nilai true, maka keluarlah true. Jadi bilangan tersebut termasuk bilangan prima. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan tiap-tiap not ini fungsinya apa aja gitu. Nah, selanjutnya ini ada edge-nya, garis-garisnya. Yang pertama kan 1 ke 2 itu menunjukkan rute dari not masuk di mana kondisi if else ini percabangan. Nah, 2 ke 6 ini jika kondisi tadi terpenuhi. Kondisi ini kan jika bilangan kurang atau sama dengan 1 gitu. Terpenuhi. Kalau terpenuhi kan keluar else keluar false ya. Tadi keluar false gitu. Jika tidak terpenuhi atau bilangan tersebut bukan 1 atau di bawah 1, lebih kecil dari 1 gitu, masuk ke fungsi selanjutnya, fungsi ketiga ini. Nah, 3 ke 4 ini menunjukkan rute jika kondisi itu tidak terpenuhi. Jadi jika terpenuhi fungsi yang ini nih, fungsi n kurang dari atau sama dengan 1 itu keluar ke 6 ini. 6 ini kan tadi kan false ya. False. Terus jika tidak terpenuhi, maka lanjut ke fungsi selanjutnya. Nah, fungsi selanjutnya itu n bukan sama dengan 0 gitu. Jadi tidak. Jadi kayak di sini tuh kayak pengkondisian untuk fungsi mendeteksi bilangan prima atau bukan gitu. Nah, dilakukan pengulangan nih, 4 ke 3 ini pengulangan. Lanjut jika terpenuhi pengulangan tersebut termasuk bilangan prima, maka lanjut ke fungsi kelima. Nah, 7 ini apa? Di 7 ini resultnya misalkan true gitu. Misalkan bilangan tersebut termasuk bilangan prima, maka keluarlah resultnya gitu. Nah, dari kita kan udah buat flow graph ini ya. Kita hitung tuh ada berapa edge, ada berapa not. Not kan tadi yang bulat. Yang bulatnya ada 1 sampai 7. Nah, edge-nya ada berapa? Edge-nya ini panah nih. Kita hitung saja. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 edge, 7 not. Nah, untuk menentukan cyclomatic complexity-nya itu kita hitung dengan rumus ini. E dikurangi N tambah 2. E itu apa? E itu edge, N itu not, tambah 2. Edge-nya itu ada 7, N-nya ada 7, tambah 2, hasilnya 2. Nah, 2 ini untuk apa nih? Untuk uji PET. Jadi kita dari flow graph yang sudah kita buat, sesuai nggak nih dengan hasilnya. Misalkan uji PET kan kayak flow-nya itu ada kemana aja sih itu fungsinya. Kita uji PET nih. Di sini kan sudah dapat nih kita 2 kali. Tuh, ada jumlah uji PET-nya ada 2 gitu. Jadi uji PET yang pertama ini
126. Jadi 1 start pengkondisian percabangan, ya kan. Jika fungsi tadi terpenuhi, fungsi n kurang dari sama dengan 1 gitu terpenuhi, maka keluar false, bilangan itu bukan bilangan prima. Nah, jika fungsi tadi tidak terpenuhi, maka lanjut ke fungsi selanjutnya di not ketiga ini gitu. Jadi uji petnya 126. Udah nih, udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Lanjut ke uji pet selanjutnya nih, 1, 2, 3, 4. Dilakukannya pengulangan di sistem for tadi tuh, for pengulangan. Lanjut ke 57. Jadi uji pet yang pertama 1, 2, 6. Uji pet yang kedua 1, 2, 3, 4. Dilakukannya pengulangan jadi 4, 3, 3, 5, 7 gitu. 1, 2, 3, 4. Dilakukannya pengulangan jadi 4 ke 3, 3 ke 5, 7 gitu. Jadi sesuai kan dengan uji pet yang kita lakukan itu dari jumlah apa yang kita hitung dari cyclomatic complexity rumus tadi itu. Nah, uji pet yang pertama ini mengikuti rute yang akan ditempuh jika kondisi yang pertama tadi itu terpenuhi. Jika n kurang dari sama dengan 1 itu terpenuhi, maka kan keluarnya false tadi. Nah, untuk uji pet yang kedua ini mengikuti rute yang akan ditempuh jika kondisi yang tadi, kondisi yang di sini kan if n, jika n kurang dari sama dengan 1 itu tidak terpenuhi ke sini. Nah, lanjutkan ke fungsi yang di sini kan tadi itu if ini kan mana tuh? Ini if n i sama dengan 0 itu, yang kayak pendeteksi bilangan itu habis dibagi bilangan itu sendiri enggak gitu. Nah, jika tidak terpenuhi masuk ke pengulangan fungsi for ini. Masuk ke fungsi for pengulangan sebanyak beberapa kali sesuai dengan n yang kita input tadi kan, inputnya 1 sampai 10. Jadi tiap bilangan itu diinput kan sesuai tergantung dengan pada nilai n itu, lalu keluar hasilnya, resultnya tuh masuk ke 7 sini. Lalu keluar dan dari looping tersebut menghasilkan result. Itu termasuk bilangan prima atau bukan gitu. Dengan demikian uji pet dari suatu node adalah semua rute yang dapat ditempuh dari node tersebut ke node lain dalam flow graph ini. Nah, uji pet ini bermanfaat untuk memastikan bahwa semua rute yang mungkin ditempuh oleh program atau fungsi yang kita uji tadi itu, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat program atau fungsi itu dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya itu. Jika kurang jelas mohon maaf. Ini saya akan berikan modul resume ini dengan scan QR di sini, atau nanti saya taruh di deskripsi ini filenya agar lebih mudah dipahami gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Goodbye.